Oke, eh, kembali lagi bersama saya teman-teman. Kita sudah masuk mata kuliah ini di pertemuan kelima. Sesuai dengan yang saya sampaikan minggu kemarin, di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pembelajaran mesin, ya, mengajarkan komputer untuk mengenali gambar, ya. Nah, pertama-tama saya akan buka dulu datanya, teman-teman. Data yang pertama ini datanya dalam bentuk JSON. Ya, jadi data JSON-nya kita simpan ya, teman-teman ya. Oh, mohon maaf ini ya. Saya buka dengan Firefox, ya. Atau teman-teman buka pakai Excel, Sublime Text juga bisa, tapi ini untuk data JSON ini saya buka pakai Firefox. Jadi bentuk datanya seperti ini, teman-teman ya. Dia punya nama filenya 1801 JPEG, ya. Kemudian dia punya yang paling penting adalah dia koordinat ya, dari sumbu X ya. Yang 0 ini sumbu X, jadi dia tujuan dari sebuah apa maksudnya, bentuknya garis ya. Jadi X1-nya di mana, X2-nya di mana. Nanti dia akan tarik garis dari 186 ke 451. Kemudian dia juga punya sumbu Y 895 dan 697, berarti garisnya dari koordinat 697 sampai 895. Nah, maksudnya apa nanti saya akan jelaskan ya, tapi ini akan membentuk sebuah kotak ya. Oke. Nah, ini dulu datanya ya. Jadi seperti biasa kalau kita mau mengerjakan pembelajaran mesin, kita lihat dulu datanya. Data yang pertama kita punya data-data ini. Jadi nanti kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama, adalah yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dulu. Ya, datanya bisa dicari sendiri atau kita mau menggunakan data yang ada misalkan untuk kita meneliti sesuatu atau mempelajari sesuatu dari internet, bisa ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah ada datanya, kita lihat juga data berikutnya apa ya. Data yang saya punya berikutnya adalah berupa gambar, teman-teman ya. Nah, gambar saya buka dari file 18.001. Kenapa? Nanti bukan 18.001, 1801. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan berikutnya ya. Nah, jadi isinya gambar, teman-teman ya. Jadi kita buka 10 gambar ya. 10 gambar saja ya. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, gambarnya ada apa saja. Oke, ini ya. Nah, ini ya ada gambar lagi ya, macam-macam teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat ada satu kesamaan ya dari setiap gambar yang sama ya. Di dalam setiap gambar yang ada pasti ada yang namanya wajah ya. Mungkin teman-teman lihat ya, ada wajah atau ada manusia ya, manusia yang di sana terdapat gambar wajahnya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat lagi di dalam gambar tersebut ada perbedaan sedikit, di mana beberapa wajah menggunakan masker, beberapa wajah tanpa masker ya. Nah, jadi yang mau kita ajarkan komputer apa? Mengajarkan pertama komputer mengenali wajah ya. Yang kedua mengajarkan komputer untuk mengenali mana orang yang pakai masker dan mana yang tidak pakai masker. Jadi itu dari gambar ya, teman-teman ya. Oke, nah jadi total kita punya sekitar 6.000 gambar, teman-teman di sini ya, dalam folder ini yang kita akan perkenalkan kepada komputer. Kita akan beritahu kepada komputer mengenai gambar-gambar ini ya. Nah, kemudian data apa lagi berikutnya kita punya ya. Nah, kita punya juga data metafile dari keterangan dalam gambarnya ya. Oke, nah jadi di dalam gambar tersebut sebenarnya ada beberapa ya yang mengkategorikan wajah. Yang pertama adalah wajah dengan hijab atau nikab ya, penutup wajah juga ya. Kemudian ada dengan masker yang berwarna, masker medis ya. Ada juga ini teman-teman bisa lihat ya, dengan tanpa masker ya, face no mask, dan wajah dengan masker tapi salah gitu ya penggunaannya ya, maskernya tidak digunakan dengan tepat, dan wajah dengan masker. Nah, ada kurang lebih 19 ya. Tapi kita hanya akan pakai dua, teman-teman. Yang pertama adalah wajah tanpa masker dan wajah dengan masker. Jadi kita hanya akan ajarkan itu saja ya. Jadi nah bentuknya bentuk dari pengkategoriannya dalam bentuk kotak, nanti seperti apa nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, ini data yang kedua ya. Kemudian data yang ketiga juga kita punya
data ini ya teman-teman ya. Kita buka dulu data untuk trennya ya, pakai Excel seperti biasa. Nah teman-teman bisa lihat di dalam data, kalau dalam bentuk CSV seperti biasa ya, kita akan lakukan ya, kita boleh sebutlah ini ya, visualisasi data yang lebih mudah gitu ya. Visualisasi data dirapikan supaya bisa dilihat seperti biasa caranya. Saya sudah ajarkan beberapa kali ya, jadi teman-teman saya rasa, nah ini ya. Nah ini sama ya, jadi di dalam data ini sudah ada data seperti yang di dalam JSON-nya ya, ini harusnya sama ya, data trainingnya ya, data trainingnya. Jadi isinya apa, ini cuma ngasih tahu kalau ini bedanya sudah dikategorikan. Kalau gambar yang ini adalah gambar 2756 PNG, ada 4 orang ya, ini karena sama ya, dengan 2 dengan masker, satu lagi dengan masker berwarna. Posisi kotaknya di mana dalam gambar? Nah di sini ya, X1, X2, Y1, Y2-nya. Ini data berikutnya. Kemudian data satu lagi adalah data submission. Nah submission itu data yang kita akan pakai, file yang akan kita pakai untuk menyimpan data ya yang akan ditesting. Nah data yang ditesting itu data 1800 ke bawah teman-teman. Kita rapikan dulu supaya bisa dilihat dengan lebih enak ya data CSV-nya ya. Yang ini seperti biasa kita rapikan. Oke, nah ini ya, nah ini kosong. Nah jadi 1800 file dengan nomor 1800 ke atas, mulai dari 1801 sampai 6000 sekian, itu akan jadi data training. 1800 ke bawah itu akan jadi data testing ya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Itu kurang lebih datanya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai proses dengan Jupyter-nya. Seperti biasa, dibuka Jupyter-nya ya. Nah kalau sudah dibuka ya, maka teman-teman masuk ke dalam Jupyter, kemudian upload seluruh data yang tadi ya. Untuk ini saya tidak berikan data contohnya karena besar sekali ya, besar 2,5 giga. Tapi kalau teman-teman mau nanti boleh hubungi saya, jadi saya akan upload di Google Drive ya kalau memang diperlukan teman-teman mau ya. Nah jadi kalau sudah, teman-teman silakan upload datanya ya. Saya kumpulkan di sini ya, flash mass detection dataset dalam folder, kemudian buka new kernel ya. Saya sudah lakukan pengkodean atau penulisan sintaks sesuai dengan data-data tersebut. Nanti kita akan lihat ya bagaimana menggunakannya ya. Ini salah satu contoh yang menggunakan Jupyter Notebook untuk ekstraksi data gambar, mengajarkan data gambar kepada komputer ya. Begitu. Tapi ini belum sampai tahapan jadi model yang bisa dipakai dalam deploy. Tapi nanti memang kita akan lanjutkan sampai sana ya teman-teman ya. Oke. Jadi seperti biasa yang kita lakukan pertama adalah mengimport seluruh library ya. Kita jalankan library-nya, ini library yang digunakan ya teman-teman, sedang diproses ya. Kemudian kalau teman-teman belum ada ya library MTCNN ya untuk menggunakan neural network-nya, nanti silakan teman-teman install ya. Nah kalau sudah, nanti baru kita seperti biasa ya panggil MTCNN-nya sebagai library kita ya. Kalau MTCNN-nya sudah dipanggil, maka baru kita panggil datanya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya, ini lagi panggil data library. Cukup banyak juga ya tampaknya ya pemanggilannya, jadi dia agak lama nih. Apa-apa, kita coba panggil datanya dulu saja ya. Ini MTCNN juga kita panggil, dan kita jalankan ini ya pemanggilan data. Nah pemanggilan datanya teman-teman lihat ya, kita panggil data image dengan image ya. Ini pakai library OS ya. Annotation kita panggil dengan library OS. Seperti biasa data CSV kita panggil dengan pandas ya. Oke, kita running juga ini ya. Jadi ini semua sedang diproses ya, dipanggil. Nah mudah-mudahan ini saya sudah jalankan, sudah muncul semua. Kalau sudah seperti biasa, saya panggil ya, ambil jumlah datanya,
bisa dengan yang seperti biasa kita lakukan dengan describe ya, atau mau dengan mencetak jumlahnya ya dengan println, itu bisa juga. Nanti bahkan keluar jumlah data seluruhnya adalah 15.412 loh. Jadi kata Bapak 6.000 ya, 15.412 itu semua data yang ada dari data training ya. Jadi dalam satu gambar itu mungkin ya lebih dari satu orang. Jadi ini jumlahkan semua. Jadi totalnya ada 15.412 wajah ya yang dikategorikan di sini. Kalau sudah juga kita bisa melihat data yang submission ya. Data submission itu nanti yang data yang akan kita testing, totalnya ada 8.142 wajah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi ada 15.412 data yang ditrainingkan, dan untuk pengumpulan dari data testing ya ada 8.142 wajah ya yang nanti kita akan kategorikan. Nah, ini kalau kita lihat datanya semua karena kosong. Tadi kita lihat ya kosong ya. Nanti ini akan jadi file untuk kita lakukan testing ya. Kita lihat apakah komputernya berhasil nggak untuk melakukan pendeteksian ya wajah gitu ya, dengan masker dan tanpa masker. Nah, kalau kita lakukan perhitungan dari gambarnya sendiri, sebenarnya cuma 6.024 gambar ya. Jadi 6.024 gambar, kemudian ini kalau annotation-nya ada 4.326 ya, gambar 6.024 seperti yang ini ya, image dan annotation. Oke, nah kita sekarang lakukan pemisahan. Selain image ya, kita pilih 1698, tes image-nya 1698 secara random dilakukan oleh komputer ya. Kemudian kita panggil tes image 0, keluar gambar 001-nya ini ya. Jadi dari nomor berapa itu harusnya sudah dikategorikan sendiri oleh Jupyter ya. Jadi kalau kita coba satu, oh sebentar, saya harus jalankan ini, tidak perlu. Oke, tes image harusnya sudah. Oh, ini harus dijalankan. Oke, komputer harusnya, oh sedang memisahkan ya. Oke, nanti kita, nah ini, oh oke, ini harus ada dijalankan dulu sebelumnya ya. Ini nih ya. Coba ini sudah jalan belum? Sudah aman. Ini sudah jalan belum? Sudah aman. Ya. Oke, kita sort dulu ya. Susun. Oh, tampaknya sortingnya yang belum jalan ya. Jadi belum dijalankan. Ini harusnya sudah jalan. Dia sudah tahu. Oke, aman ya. Baru kita panggil tes image-nya ya. Nah, ini tes image. Nah, ini 1, 002. Kalau 0 dia panggil 001. Sudah jalan ya. Oke, nah kita panggil juga ya gambarnya. Mau gambar keberapa nih ya? Kita lihat gambar ke-1-nya apa. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Oh, gambar 1 ini ya. Koordinat ya. Koordinat ya yang kita taruh. Ini sumbu X, sumbu Y. Jadi kalau dibilang misalkan sumbu X-nya dari 300 sekian ya sampai ini misalkan wajahnya 500 sekian ya, X-nya dia tarik garis, kemudian Y-nya misalkan dari 50 sekian sampai 300 sekian, maka dia akan tarik gini ya, kemudian dia akan menjadikan kotak karena kita tadi sudah pilih ini square ya. Ini juga kita bisa coba, misalkan kita mau gambar keberapa, kita bisa coba juga yang ini teman-teman ya. Nah, ini sudah keluar gambarnya ya, berarti gambar sudah kita bisa tarik, kemudian kita plottingnya, membuat plot ini kita di dalam image kita sudah bisa lakukan ya. Jadi setidaknya kotak-kotak ini sudah bisa dipetakan oleh komputer. Jadi kita ngajarin dulu, oh ini ukurannya di sini ya, posisinya di sini kepada komputer. Oke, nah kemudian ini trainingnya ya, kita kasih tahu optionnya face with mesh dan face no mesh dari class name. Class name tadi ya didefinisikan di mana, di JSON, di meta JSON-nya ya. Sekarang ya. Nah, kemudian baru kita membuat ini adalah sintak untuk membuat boxnya. Sekali lagi, teman-teman, tidak perlu terlalu pusing dengan sintaknya, karena kita hanya menggunakan ini sebagai tools ya. Banyak sekali referensi yang bisa kita pakai ya untuk membuat sintaks ini.
ya. Jadi kita panggil supaya ini jadi bentuk kotak ya. Oke. Jadi waktu kita run, contoh ya, ini gambar yang kita pakai ya, gambar nomor 26 akan dia memberikan kotak ya. Sesuai dengan apa? Sebenarnya dengan X1, X2, Y1, Y2. Jadi bukan komputernya tiba-tiba tahu gitu ya, enggak. Karena kita sudah memberikan data ya, untuk mentraining komputernya bahwa ini loh wajah dengan masker tuh kayak gini gitu ya. Jadi dia bisa mengenali. Bentar teman-teman ya, ini pasti agak lama karena banyak yang dia harus kerjakan ya. Oke, nah sudah keluar ya. Nah, ini ya. Keseluruhan XT-nya, nah dia mengkotakkan dengan seperti itu ya. Jadi kalau sudah 157 ya, 157 gitu ya. Ini ya sampai 62, nah dia akan coba kotakan. Pokoknya mengikuti ada di sini. Kita misalkan mau ganti gambarnya jadi gambar akan 21 gitu. Ini pun bisa gitu ya. Kita mau teks dulu bener gak sih? Sudah. Ya. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Sambil kita lihat ya fungsi selanjutnya ya. Oh ini sudah ya. Nah ini keluar ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya angkanya gitu ya, dari 76 ya, ini X1 Y1 kan ini 300 ya, X1 sampai ini 500-an, X2 ini Y1 76 ke Y2 285 gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke ya. Jadi kalau sudah modelnya sudah jadi, kita jadikan ini sama ya, ini sebenarnya fungsi yang sama, kita mau coba dengan gambar lain ya. Oke, jadi saya kira cara ini saja boleh. Ini gambar 78 kita gantilah 79 ya, sama aja sebenarnya ya. Kita misalnya mau tambahkan ini juga boleh teman-teman, biar keluar juga ininya ya. Ininya harusnya mau, mudah-mudahan bisa jalan ya, karena bisa langsung dipanggil harusnya. Nah sudah ada ya. Ini kita samakan biar tahu koordinatnya betul nggak ya. Oke, kita run ya. Nah keluar koordinatnya ya, tinggal kita nunggu gambarnya. Nah keluar ya. Oke, sudah benar 247 kira-kira di sini sampai 474 kira-kira di sini 131. Oke, komputer sudah bisa ya. Oke, kemudian kita membuat juga ya berapa sih yang sudah jadi kita mau lihat dulu sebenarnya komputer sudah tahu sebelum sih berapa yang pakai masker dan tidak pakai masker. Nah, data ini bar ini kita munculkan apa untuk kita bandingkan juga dengan data kita sendiri ya. Jadi kita mungkin dengan Excel bisa atau kita pakai tools lain ya untuk kita hitung ya. Jadi kita sorting, kita kategorikan yang pakai masker berapa, pakai yang nggak pakai masker berapa. Kemudian kita bandingkan dengan data ini. Kalau sudah benar berarti sebenarnya komputer sudah bisa mengenali dengan baik, gitu ya. Oke, sampai situ ini adalah proses trainingnya, ya. Oke, nah untuk testing, gitu ya. Nah kita akan mulai dari sini ya, pemodelan dan testing, gitu ya. Oke, jadi ini sintaks yang kita perlukan ya untuk taruh ya, kita panggil ya 1800, kita panggil dulu data testing dari 1800 sekian gitu ya. Ini kita sedang panggil, udah. Oke, kemudian juga sama ya, jadi ini proses untuk memanggil juga data-data yang di ini ya. Jadi posisinya ada di medical mass lagi ya, dari image ya. Nah yang ada, oke. Nah baru di sini kita dengan SkySketcher akan memberikan label ya, kemudian menjadikan dia categorical ya. Kita running dulu semua saja ya. Oke. Kemudian dari keras kita pakai LSTM ya untuk sequential ya.
Oke, jadi ini proses untuk modeling ya, modeling nanti sampai kita mau testing ya. Jadi diikuti saja modelingnya untuk gambar ini seperti ini ya. Jadi seperti layaknya sebuah not dalam NAME, kita perlu panggil apa saja gitu ya. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, mungkin saya jelaskan ini dulu ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya tidak jalankan semua karena nanti videonya akan sangat lama sekali ya. Nanti kalau sudah ya, kita lakukan satu tahapan lagi namanya optimizer. Optimizer ini tujuannya untuk apa? Untuk meninggikan akurasi ya dan mengurangi loss gitu. Nah, jadi kalau sudah ini kita posisi pertama dari model yang udah kita buat ini adalah loss-nya 57%, akurasinya 72%. Bayangkan akurasi di bawah 85% itu dianggap bukan akurasi yang baik. Maka kita lakukan optimasi ya, optimasi terus sampai di optimasi ke 28, sebenarnya ini udah paling tinggi ya, 98%, loss-nya hanya 5% ya. Nah, maka sebenarnya kita bisa hentikan di sini ya, kita bisa ulang lagi optimasinya, hentikan di sini tidak perlu 30 kali. Tapi karena ini sudah set dari awal 30 kali ya, nggak apa-apa lah ya, ini naik lagi di posisi 30. Ya, nah ini akurasi sudah tepat. Jadi setelah kita melakukan pemodelan awal, teman-teman kita cek dulu akurasinya ya. Jadi kalau akurasinya tidak baik ya jangan dilanjutkan dulu ya, mungkin kita harus lakukan pemodelan yang lain. Nah, baru kita pakai kalau sudah kita pakai detektor MTCNN ini yang dengan menggunakan neural network. Ini kita pakai detektornya, bisa pakai yang lain juga teman-teman ya. Nah, tapi kita sudah lihat ini bahwa berhasil ya dipetakan. Oh, ini wajah yang mana dia sudah berhasil memetakan ya. Nah, waktu saya coba ini ada beberapa yang gagal gitu ya, itu membuktikan bahwa benar akurasinya belum 100% sebenarnya ya, tapi ya rata-rata sebagian besar berhasil. Ini juga coba lagi dengan gambar lain ya, berhasil. Kalau ini terlalu ngeblur gambarnya di belakang, jadi tidak bisa ya. Kemudian nah, kalau sudah teman-teman ya, maka tahapan ini kita sudah berhasil ya, maka kita lakukan lagi testing dengan data yang ada ya. Jadi kita lakukan lagi detektor, kita panggil lagi data yang tadi ya, kemudian semua kita running ya sintaks ini sampai nanti kita taruh ke dalam satu file namanya submission1.csv ya. Jadi ini perintahnya yang harus dilakukan, sintaksnya teman-teman silakan dilihat saja ya, boleh teman-teman nanti juga coba ya detektor untuk image yang lain bisa ditaruh juga di sini ya. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya, di dalam data yang ada dia akan berupa file Excel juga ya. Dia akan lihat ya dari data 1500 itu sampai dengan 1500, 1800 itu ya, sampai dengan data 0, data 1 gitu ya, dia hasilnya akan berhasil dipetakan ya atau tidak. Nah, ini hasilnya di sini ya. Nah, oke, kita rapikan dulu seperti biasa ya, karena hasil keluaran juga CSV ya. Nah, ini teman-teman ya, lihat ya, dia berhasil memetakan ya gambar-gambar 1800, kata dia ada satu yang pakai masker. Nah, kalau penasaran nanti kita bisa lihat gambar 1800-nya ya. 1800-nya kita lihat ya. Benar nggak sih ada satu orang pakai masker gitu ya? Nah, di sini kita akan perhatikan coba ya. Sorry, no mask ya, no mask. Face no mask, oke, tanpa masker ya. Nah, gambar berapa yang ada beberapa orang pakai masker, 1796 kita lihat ya. Ada gabungan nih, bener nggak gitu ya? 1796. Oh betul ya, dia jadi petakan, ini pakai masker, ini tidak pakai masker. Mungkin itu terbacanya ya. Jadi dia ada berapa gambar ya? Totalnya 1796, 1, 2, 3. Oh ya, dia kategorikan 3. Mungkin ini satu ya, ini dan ini gitu. Nah, jadi ini berhasil teman-teman ya. Datanya berhasil dikategorikan, gambarnya berhasil dikategorikan. Nah, kurang lebih itu ya cara untuk
pendeteksian gambar. Jadi teman-teman silakan cari referensi yang lain, pengumpulan datanya seperti apa. Nah, bentuk pengkategorian seperti ini bisa dipakai untuk mendeteksi gambar dan kita bisa pakai dalam modeling kita ya. Nanti selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana sih mendeploy model kita ini. Kalau sudah jadi model, kita mau taruh seperti apa sebelum nanti kita taruh dalam sebuah aplikasi ya. Kurang lebih begitu teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.